Ya pemirsa, masih di breaking news jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal, dan saat ini kita sudah mendapatkan informasi bahwa dari rekan jurnalis Chamar Haenda, Saka Tatal dan juga kuasa hukum yang beranggotakan sejumlah 23 anggota sudah dalam perjalanan menuju Pengadilan Negeri Cirebon, dan saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Chamar Haenda. Chamar, bagaimana situasi terkini di sana? Ya baik, selamat pagi Reza dan juga pemirsa. Benar sekali, saat ini saya sudah menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat bersama dengan Mas Farhad Abbas. Kemudian juga ada Saka Tatal, ada Bu Titi dan juga tim kuasa hukum dari Saka Tatal. Mas Farhad, hari ini kita akan menuju ke PN Cirebon. Kira-kira strategi apa yang sudah disiapkan hari ini, hari terakhir? Ya sebenarnya nggak ada strategi ya, karena kita anggap ini kan kasus mudah yang tertutupi selama ini. Artinya dengan menghadirkan saksi-saksi, kemudian novum, kita anggap semoga terbuka kembali pencerahan daripada penegak hukum, hakim, jaksa, dan polisi, bahwa ada yang perlu diluruskan gitu. Kenapa dikaburkan kecelakaannya, diutamakan pembunuhannya hanya dengan alasan berdarah dan sperma dan lain sebagainya. Dengan scientific crime investigation yang memang tidak diterapkan sejak awal begitu, Mas. Sebetulnya menurut Mas Farhad, apakah harusnya hal tersebut tidak terjadi dan bisa diantisipasi? Harusnya hal tersebut tidak terjadi gitu. Hanya waktu dulu pimpinan-pimpinan penyidik saat itu mengenyampingkan itu. Artinya mereka melihat korban itu adalah anak polisi, tidak mungkin bohong. Kelihatan kemarin Rudiana mengatakan sumber informasinya itu dia berdasarkan informasi dari Dede dan Aep ya. Tidak ada, saintifiknya itu nggak ada. Nggak ada bukti-bukti lainnya yang berpikir orang, oh masuk di akal, dari BTS-nya, mungkin dari rekam jejak percakapannya, dari IT, media sosial, itu tidak ada sama sekali. Dede sebelumnya sudah mengaku bahwasannya dirinya memberikan keterangan palsu. Dengan hal tersebut, apakah seharusnya sudah menjadi dasar bahwa semuanya ini fiktif? Kita bawa ahli untuk menjelaskan bagaimana keterangan saksi yang pernah kemudian mencabut. Nah, bagaimana keterangan mencabut, bagaimana jika saksi yang tidak pernah diperiksa kemudian dihadirkan di sini untuk peninjauan kembali. Nah, mudah-mudahan masukan daripada ahli dengan ilmu-ilmu teoritis maupun praktis selama ini dapat menjadi pertimbangan hakim pada Mahkamah Agung nanti. Pihak dari Rudiana menyebut bahwa 10 novum ini sebetulnya tidak bisa diterima karena bukanlah hal yang baru dan tidak relevan. Nah itu kan dia ngomong gitu, mereka hanya berlindung pada putusan produk yang kita anggap itu merupakan kesalahan, kekeliruan gitu. Nggak mungkin lah kalau mereka mengakui kesalahan keliruan kan, buktinya dia kan sekarang udah kalang kabut dengan menunjuk pengacara media sosial, pengacara selebritis, dan tidak dilindungi oleh kepolisian kok. Kepolisi mana mau, sedangkan Mayor Jenderal Irjen Sambo aja mereka proses kok, apalagi perkara ini. Ini kan justru polisi ingin membantu menemukan siapa pembunuh anak Rudiana, bukan membantu Rudiana untuk menentukan siapa yang membunuh anaknya tanpa didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan nyata. Baik. Dari apa yang beredar di masyarakat dan juga sedang diperbincangkan, bahwasanya tim kuasa hukum Anda ini berhasil untuk menghadirkan ahli-ahli yang luar biasa di bidangnya, seperti Susno Duwaji, kemudian juga ada Reza Indragiri. Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh mereka? Apakah secara sukarela begitu? Mas Farhad, silakan. Yang jelas saksi yang hadir hari ini adalah saksi yang menyempurnakan. Kalau dulu kan dari keterangan-keterangan yang sebelumnya. Ya, keterangan sebelumnya jauh dan tidak pernah ada keterangan seperti ini. Baru terbuka hati dan pikiran jaksa maupun polisi. Dan mereka dihadirkan tanpa ada dibayar, dan mereka hanya Indonesia terluka, mereka mengobati gitu. Hendaknya pihak kepolisian, khususnya Polres Cirebon Sumber, untuk menghadirkan saksi yang olah TKP saat itu, supaya kita kalau mereka saksi-saksi itu pernah dihukum, saksi olah lalu lintas dihukum, ya inilah media yang tepat untuk mengklarifikasi, merehabilitasi nama mereka gitu. Karena kalau salah menghukum juga dihukum. Mas Farhad, kita tahu bahwa pada saat 2016 ini Saka masih berusia 15 tahun, dan adanya fakta-fakta baru bahwa ini mungkin bukan fakta baru tapi diperjelas bahwa adanya intimidasi, kemudian juga cara-cara yang dilakukan ini tidak manusiawi. Apa yang Anda kritisi di sini? Poin penting pertama dari novum kita itu diantara poin 10 dan 8 ya, di antara itu
pencabutan Liga Akbar. Kemudian DPO yang fiktif. Kalau masalah foto itu susah, nggak ada pembandingnya gitu. Karena selama ini yang menyimpan foto itu dokumen polisi rahasia. Mana mungkin mereka udah jelas awalnya kecelakaan, tiba-tiba pembunuhan berencana mereka mau ngasih foto ke kita. Nggak akan mungkin mereka berani hadir gitu. Ya kan mereka hanya berlindung pada putusan pengadilan yang mungkin sebentar lagi akan diluruskan dengan dianulir kembali dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada pada hari ini. Baik. 3 DPO yang fiktif diantaranya adalah ada Andi, kemudian juga Dani. Ya. Ini sebetulnya kalau kita sudah lihat kemarin ahli menyebut kalau tidak akan mungkin ada tersangka pembantu kalau misalnya tidak ada tersangka utama. Tersangka utamanya saja sudah tidak ada begitu. Iya. Pelaku utama yang dialihkan kepada DPO itu tidak ada yang menusuk, memukul, yang merencanakan dari tanggal 17 Agustus tidak ada, udah fiktif. Dan saya yakin hakim yang membebaskan Peggy yakin bahwa ini perkara kalaupun lanjut nggak akan bisa terbukti. Uang ini kan hanya cepat-cepatan aja. Kan polisi mengakui bahwa saksi polisi kemarin mengakui P21 dalam sebuah perkara itu merupakan kayak surat cinta yang diterima, kebahagiaan, tanda terima lamaran. Lepaslah peran Polri di situ. Nah, berarti kalau ada kesalahan bukan kesalahan polisi ya tinggal ya siapa suruh lo terima P21. Nah, dan silakan jaksa agung menghukum jaksa-jaksa yang menyidangkan dengan mendakwakan pasal dan menuntut setinggi itu. Baik, ini menarik Mas Farhad. Salah satunya adalah berkaitan dengan kemarin jaksa penuntut umum sempat bersih tegang dengan ahli hukum pidana Azmi Syaputra. Salah satunya adalah perbedaan memori kasasi mengenai penusukan yang berbeda-beda. Ya itulah, artinya ahli aja menemukan dari eksaminasi putusan ditemukan ada pertentangan bukan antara putusan, antara kejadian dengan pertimbangan aja berbeda gitu. Masa ada pembunuhan motifnya 3 orang jatuh cinta, 3 mau membunuh Vina gitu. Kedua, foto jelas bahwa untuk ahli psikologi forensik menyatakan bahwa terdapat kebohongan dari polisi, kebohongan dari saksi-saksi, dan ada juga menutup-nutupi dari instansi gitu terhadap perkara ini. Nah, kemudian dari forensik sudah menjelaskan bahwa luka-luka itu dapat dipertanggungjawabkan hanya dengan benturan yang keras, yaitu benturan kecelakaan. Walaupun kepalanya nggak robek, tapi itu benturannya mengakibatkan patah yang tidak lebam. Kemudian tapi ada itu gesekan. salah satu klaim Mas Farhad, mengapa mereka menyebut ini pembunuhan karena ada luka tumpul, luka benda tumpul. Luka tumpul ya jelas. Memang kalau laporan Rudiana katanya tusukan, ada katanya samurai nggak ada. Ini berbeda-beda. Berbeda. Jadi kalau dapat polisi jujur, jaksa jujur, hakim adil itu dari awal aja udah mentah kok ini. Kemudian terlalu panjang, makanya kita hadirkan sesempurna mungkin para saksi gitu. Baik, Mas Farhad, apakah Anda yakin bahwa tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Titin ada 5 anggota yang sudah diminta hadir untuk memberikan keterangan, tapi sampai dengan saat ini sudah 4 hari tidak ada konfirmasi? Mas Farhad bakal datang, itu sama dengan memenggali kuburnya sendiri kalau datang ya kan. Makanya menurut Anda apa alasan mereka tidak datang? Nggak bisa lah, memang salah kok. Mau ngomong apa dia? Kalau ditanya tes DNA enggak kan? Ngomong apa? Mungkin. Tapi menurut Mas Farhad dengan tidak adanya konfirmasi, apakah perlu adanya tindakan dari Pengadilan Negeri Cirebon begitu untuk secara tegas atau pengadilan tidak memanggil, kita aja yang memanggil. Tapi ya namanya kalau untuk keadilan harusnya dipermudah gitu. Kayak polisi aja kalau mau mengungkap satu perkara kan kita harus datang. Sekarang kita ingin meluruskan kanan, Pak. Kanan, berhenti di sini. Oke, baik. Pemirsa, kita sesaat lagi akan masuk ke ruang persidangan. Kita sudah sampai di Pengadilan Negeri Cirebon. Mari Mas Farhad, kita bersama-sama turun. Ya, silakan Mas. Ya, kita sudah sampai di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, bersama dengan Farhad Abbas selaku tim kuasa hukum. Mari kita bersama-sama Mas Farhad menuju ke pengadilan.
Ya hari ini Kasih harus pakai sama LPSK. sama LPSK. Hari ini apa bang? Agendanya bang? Agenda hari ini adalah pemeriksaan ahli Profesor Dr. Muzakir. Kita akan mengungkapkan bagaimana peran saksi yang dulu berbohong kemudian dicabut, apa kekuatan saksi yang mencabut di pengadilan, keterangan-keterangan yang lalu, sehingga bisa membantu titik masalah bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam perkara ini. Kemudian ahli udah siap, harusnya tadi malam tapi ditunda hari ini jam 10. Artinya hari ini ada satu ahli dan juga satu saksi? Profesor Dr. Muzakir, Ahli hukum pidana ya? ahli hukum pidana dari UI. Bang, terkait seberangan saksi-saksi yang kemarin gimana bang? Wah luar biasa, saksi forensik itu udah jelas. Jadi selama ini pengacara lawan yang ngomong ini pembunuhan tuh nggak benar semua. Karena itu proses terjadi itu secara akademis maupun secara ilmiah dapat diuraikan oleh saksi bahwa terjadi benturan yang keras mengakibatkan patah tulang, kemudian gesekan itu tidak ada luka lebam tapi adalah goresan gitu. Kemudian tidak mungkin sperma umur lebih dari 10 hari. Nah, kemudian harus dilakukan tes DNA. Nah, dan ada satu kalimat yang membuat kegaduhan, yaitu ada ditemukannya sperma. Sperma inilah yang membuat orang seolah-olah, termasuk hakim juga menghukum rata seumur hidup bahwa sperma itu ada pemerkosaan. Padahal tidak ada keterangan mengatakan bahwa sperma itu adalah hasil pemerkosaan. Bang, nanti setelah agenda hari ini lanjutannya apa bang? Setelah agenda hari ini ya sidang ditutup, kemudian kecuali kalau jaksa ingin menghadirkan saksi yang meringankan jaksa, saya rasa tidak mungkin. Polda Jabar aja dulu hanya satu orang saksi ahli kok, nggak mungkin jaksa. Hah? Hasil kesimpulannya? Ini juga saksi dari jaksa. Harusnya saksi yang menguatkan dia selalu berlindung pada hakim memutus dan sudah menjadi produk hukum. Dan silakan serahkan kepada Mahkamah Agung kembali. Terima kasih. Polresta Cirebon Polresta Cirebon ya apa ya? Polresta Cirebon sudah diberikan sudah 4 hari. Ahli mengatakan bahwa harus ditemukan bercak darah di belakang showroom, tapi tidak ada. Jadi kita anggap itu hanya halusinasi fiktif. Mungkin ada kematian, bukan penyebabnya pembunuhan. Bang, katanya Pak Rudiana nggak diundang untuk jadi saksi. Ya itu kan kewenangan jaksa, bukan kita. Kalau memang Rudiana mau, saya bisa minta ke hakim untuk menunda dan menghadirkan Rudiana. Saya mau banget Rudiana hadir, ya karena penyebab akan kita sampaikan. Karena penyebab kematian ini tidak dikatakan bahwa akibat pembunuhan A atau B, tidak. Ini hanya karena kematian tidak wajar. Abang sendiri mau mengajukan Pak Rudiana untuk hadir bang? Iya, kalau wartawan mengusulkan saya minta dihadirkan Rudiana. Oke, makasih. Ya bang. Kita mengajukan Profesor Dr. Muzakir sebagai ahli hukum pidana, ya, iya, yang menerapkan hukum acara pidana dan hukum pidana material. Iya, Reza dan juga pemirsa baru saja memasuki ruang sidang Cakra kelas 1B Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat untuk tim kuasa hukum dari Saka Tatal yang tadi sudah memberikan statement bahwa tidak diundangnya Ibtu Rudiana bisa disampaikan langsung apabila diinginkan oleh tim kuasa hukum kepada hakim. Namun sampai dengan saat ini informasi yang kami dapat mengenai 5 dari anggota yang sudah diharapkan ataupun juga diundang hadir untuk memberikan kesaksian dari Polresta Cirebon sampai dengan saat ini belum memberikan tanggapan. Adapun hari ini persidangan akan langsung menghadirkan ahli, yakni Profesor Muzakir selaku ahli hukum pidana. Mengenai hal-hal yang nantinya akan disampaikan tentunya berkaitan dengan pengenaan tindak hukum pidana kepada Saka Tatal, karena informasi yang berbeda dari satu pihak kepada pihak lain, terutama mengenai Saka Tatal yang pada saat itu masih berusia 15 tahun atau di bawah umur. Kita masih nantikan, Reza dan juga pemirsa. Dan untuk itu kita akan nantikan bagaimana proses berjalannya sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal. Tetaplah bersama kami di Breaking News.